Assalamualaikum sahabat Islami, tak dipungkiri, malaikat maut tergambar sebagai sosok yang menyeramkan dan raja tega, sebab pekerjaannya adalah mencabut nyawa. Penggambaran malaikat Israel yang seram itu memang tak salah, sebab dalam Al-Quran malaikat Israel juga digambarkan menyeramkan, utamanya saat mencabut nyawa orang kafir atau pendurhaka. Seperti dalam firman Allah yang artinya, kalau sekiranya kamu dapat melihat malaikat-malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka serta berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, niscaya kamu akan merasa sangat ngeri. Quran Surat Al-Anfal ayat 50. Namun, perlu diketahui, bahwa cara malaikat Israel mencabut nyawa tidaklah sama. Hal itu tergantung dari amal perbuatan orang yang bersangkutan. Bila orang yang akan meninggal dunia itu durhaka kepada Allah, maka malaikat Israel mencabut nyawa secara kasar. Sebaliknya, bila terhadap orang yang saleh, cara mencabutnya dengan lemah lembut dan dengan hati-hati. Namun begitu, peristiwa terpisahnya nyawa dengan raga tetap teramat menyakitkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sakitnya sakaratul maut itu, seperti 300 kali sakitnya tusukan pedang. Hr. Ibnu Abu Dunya. Kisah di bawah ini menggambarkan malaikat Israel yang penuh dengan peri kemanusiaan. Sosok malaikat maut yang mencerminkan bahwa dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan kasih sayang. Ini adalah kisah malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris alaihi wassalam, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut malakal maut sebagai sahabatnya. Nabi Idris alaihi salam memperhatikan wajah tamunya yang tidak merasa bersalah. Diam-diam beliau penasaran tentang tamu yang belum dikenalnya itu. Siapakah gerangan, pikir Nabi Idris alaihi salam. Siapakah engkau sebenarnya, tanya Nabi Idris alaihi salam. Aku malaikat Israel, jawab malaikat Israel. Nabi Idris alaihi salam terkejut, hampir tak percaya, seketika tubuhnya bergetar tak berdaya. Apakah kedatanganmu untuk mencabut nyawaku? Selidik Nabi Idris alaihi salam serius. Tidak, senyum malaikat Israel penuh hormat. Atas izin Allah, aku sekedar berziarah kepadamu, jawab malaikat Israel. Nabi Idris manggut-manggut, beberapa lama kemudian beliau hanya terdiam. Aku punya keinginan kepadamu, tutur Nabi Idris alaihi salam. Apa itu? Katakanlah, jawab malaikat Israel. Kumohon engkau bersedia mencabut nyawaku sekarang, lalu mintalah kepada Allah SWT untuk menghidupkanku kembali, agar bertambah rasa takutku kepadanya dan meningkatkan amal ibadahku. Pinta Nabi Idris alaihi salam. Tanpa seizin Allah, aku tak dapat melakukannya, tolak malaikat Israel. Pada saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel agar mengabulkan permintaan Nabi Idris alaihi salam. Dengan izin Allah malaikat Israel segera mencabut nyawa Nabi Idris alaihi salam. Sesudah itu beliau wafat. Malaikat Israel menangis. Memohonlah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghidupkan Nabi Idris alaihi salam kembali. Allah mengabulkan permohonannya. Setelah dikabulkan Allah, Nabi Idris alaihi salam hidup kembali. Bagaimanakah rasa mati itu? Sahabatku, tanya malaikat Israel. 1000 kali lebih sakit dari binatang hidup dikuliti, jawab Nabi Idris alaihi salam. Caraku yang lemah lembut itu, baru kulakukan terhadapmu, kata malaikat Israel. Begitulah sepenggal kisah sakratul maut yang dialami oleh Nabi Idris alaihi salam. Lalu bagaimana jika sakratul maut itu terjadi dengan kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi sakaratul maut? Imam Ghazali mengutip Atsar Al-Hasan mengatakan, demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kalian tangisi bisa berbicara sekejap, lalu menceritakan pengalaman sakaratul mautnya pada kalian, niscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut, dan mulai menangisi diri kalian sendiri. Wallahu a'lam bishawab.